banyak khotbah-khotbah viral, perpuluhan itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Saudara, saya kasih tahu, masalah perpuluhan, saudara mau kasih atau tidak, itu hak saudara. Kami tidak bisa memaksa. Tetapi Alkitab katakan, ketika kita memberikan perpuluhan dari hati yang tulus, sebenarnya itu menguji ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara, Alkitab katakan begini ya, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak mendapat milik pusaka di tentang orang Israel. Artinya ada 12 suku Israel, 11 suku dapat bagian tanah. Tapi kalau khusus suku Lewi, mereka nggak dapat bagian tanah, tapi mereka khusus bekerja di rumah Tuhan. Tetapi dengan catatan Alkitab katakan persepuluhan umat Israel, dia bilang diberikan khusus buat orang Lewi. Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dan seterusnya. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap terus. Sejak sama nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bilang, bolehkah manusia tipu Allah? Namun kami menipu aku. Tetapi aku berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Terus, kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan tidak ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan terus? Aku akan menghabis bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Sebenarnya masalah persepuluhan, saudara mau kasih atau tidak, terserah, tergantung dari hati kita. Yang pasti Tuhan katakan, orang kalau setia mengembalikan itu, dia bilang, uji, Tuhan yang suruh uji. Uji aja Tuhan, uji aja. Tuhan katakan, saudara, ujilah aku. Bukankah aku akan menghardik bagimu belalang pelahap yang coba-coba mencuri berkat dari kamu. Dan dia berfirman, aku akan buka tingkap-tingkap sorga, mencurahkan berkat kelimpahan buat orang yang setia dan taat mengembalikan milik Tuhan. Ini bukan saya yang bilang, Tuhan yang bilang. Saudara, saya kasih tahu ya, kalau mau pikir saya dengan suamiku tidak punya gaji, tapi setiap bulan kami bisa makan, iya kan? Kadang saya ketemu, kalau saya ke warung, ketemu dengan jemaat, ayo Mama Pendeta nggak usah bayar, biar saya yang bayar. Oh, terima kasih Mama Jo, ya. Tiba-tiba lagi, Ibu Pendeta mau sayur. Oh, terima kasih Mbak Ersi ya. Ibu Pendeta, ini ada kiriman milidi dari KSR. Oh, terima kasih Mbak Pasca ya. Dari KKU juga. Saya bilang, luar biasa saudara ya. Bukankah Tuhan katakan, aku yang akan pelihara kamu, tingkap-tingkap sorga, aku akan curahkan buat kamu yang setia kepada Tuhan. Amin. Ini bukan saya yang bilang, Tuhan yang bilang. Amin. Bukan saya. Makanya saya paling takut sekali pakai uang Tuhan. Saya bilang sama suamiku, mau apapun, mau kita kekurangan, mau apapun, saya tidak mau. Kenapa hamba-hamba Tuhan di luar sana mengatakan perpuluhan tidak diperlukan lagi? Karena mereka banyak duit. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa yang hidupnya cuma dari situ? Yang mereka tidak ada topangan apa-apa. Hamba-hamba Tuhan yang berkokok itu kan karena mereka kan pengusaha. Jadi mereka tak butuh itu lagi. Coba Nehemia saya. Buka dulu Nehemia 13. Karena bangsa Israel tidak lagi memberikan korban perpuluhan, makanya orang Lewi langsung bekerja di ladangnya. Itu Tuhan templat lewat Nabi Nehemia. Coba Nehemia 13 ayat 10 dan 12. Saudara lihat ya. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu
4-nya terus. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Jadi gara-gara orang Lewi ini sudah tidak ditopang lagi, mau tak mau dia harus bekerja. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang jadi pengusaha di luar-luar sana. Jadi mereka langsung berkuak-kuak, bilang perpuluhan tidak diperlukan lagi. Karena apa? Mereka kan sudah punya duit, ya kan? Tapi kalau hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa, ya mereka memang tidak bekerja, memang hidupnya cuma dari pelayanan, gimana? Makanya saya katakan, masalah perpuluhan tergantung hati. Mau kasih atau tidak, penting Tuhan bilang, uji saja Tuhan. Bukan uji pendeta, uji saya saja Tuhan. Amin. Ya, saudara mau kasih, makanya ada dari jemaat usulkan sama saya, Ibu Pendeta, kasih kotak perpuluhan di situ. Enggak, saya tidak mau. Nanti kalau saya kasih kotak perpuluhan, malah jadi batu sandungan. Iya kan? Nanti, Ibu Pendeta bang. Tapi yang pasti saudara, Alkitab tidak pernah salah. Firman Tuhan berkata, apa yang Tuhan janjikan lewat firman, Dia akan genapi bagi kita yang setia kepada Tuhan dan melakukan firman Allah dengan segenap hati kita. Amin.